Teman-teman, pasca panen porang tahun ini, kita mau bawa kemana? Harga jualnya berapa? Dan yang mau beli siapa, bos? Teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Mudah-mudahan teman-teman semua saya jumpai dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, dan masih seputar porang. Kali ini topik kita adalah masih seputar bagaimana prospek porang ke depan. Teman-teman semua mungkin tahu bahwa komoditas porang akhir-akhir ini sangat viral di media sosial, baik itu Facebook, WA, YouTube, bahkan media-media mainstream sangat viral. Dan bahkan di dunia nyata pun sangat ramai diperbincangkan masalah komoditas porang ini, terutama di kalangan petani. Sangat ramai diperbincangkan karena ini sangat fenomenal. Tetapi yang diperbincangkan bukan mempermasalahkan bagaimana caranya membudidayakan porang itu. Saya kira masyarakat kita atau petani kita sudah cerdas-cerdas semua. Mereka yakin bisa membudidayakan porang itu sendiri karena mereka berpengalaman di bidang pertanian. Oke lah, mereka tidak mempermasalahkan bagaimana caranya membudidayakan porang itu sendiri. Dan yang menjadi pertanyaan di tingkat petani adalah kemana porang itu akan dibawa, di harga berapa porang itu akan dibeli, dan kemudian siapa yang akan membeli. Pertanyaannya itu yang paling penting. Walaupun ada harga misalnya 10.000 per kilo, tetapi tidak ada yang beli, percuma. Oke, teman-teman semua, saya sebagai salah satu pengurus di sebuah komunitas kelompok tani porang merasa punya kewajiban untuk menjawab semua itu. Nah, kemudian saya berusaha, mudah-mudahan saja ini ada manfaatnya bagi teman-teman semua, dan saya mencoba mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya untuk menjawab tantangan ini. Yang pertama, untuk membuktikan bahwa permintaan akan porang itu terus meningkat. Kenapa? Ternyata penyebabnya adalah karena porang itu fungsinya luar biasa, banyak sekali. 80% dari kandungan yang ada di dalam porang itu sendiri bisa dimanfaatkan untuk bahan makanan. Porang itu, umbi porang itu diolah menjadi tepung porang. Umbi porang diolah menjadi chip porang, diiris tipis, kemudian dijemur ataukah di oven dalam tingkat kekeringan tertentu, kemudian diolah menjadi tepung porang dengan memisahkan antara asam oksalat dengan glukomanan itu, kemudian dijadi tepung, dan tepung itu menjadi bahan baku untuk membuat mie dan tahu ala Jepang. Nah, yang terkenal di Jepang itu mie shirataki. Kemudian tahu ala Jepang itu namanya konyaku. Nah, kemudian bisa juga dipergunakan untuk jelly, agar jelly itu tetap kenyal. Kemudian juga bisa dipergunakan untuk es krim, tepung es krim itu agar es krim itu tetap kental. Nah, kemudian sisanya yang lagi 20% itu dimanfaatkan untuk bisa dipergunakan untuk farmasi, kemudian kosmetik, penjernih air, pengikat air. Nah, pengikat air ini yang menarik, bahwa kandungan yang ada di dalam porang itu mempunyai tingkat mengikat air sangat signifikan yang dipergunakan untuk membuat pembalut wanita maupun popok, di mana air yang ada di dalam pembalut itu tidak merembes keluar karena diserap, diikat oleh suatu bahan yang berasal dari porang itu sendiri. Kemudian ada juga dipergunakan untuk isolator, kemudian juga lem, dan keduanya ini banyak dipergunakan dalam industri pesawat terbang. Dan industri pesawat terbang atau pabrik pesawat terbang yang terbesar di dunia, Airbus dan Boeing, itu sudah mempergunakan lem tersebut. Nah, jadi dengan mengetahui begitu banyaknya manfaat porang itu, berarti ada sebuah indikasi signifikan permintaan akan porang itu meningkat karena yang manfaat porang itu banyak sekali. Dan sekarang kita baru indikasi, sekarang kita buktikan apa benar permintaan porang itu terus meningkat setiap tahun. Pada sebuah laman resmi Kementerian Pertanian .go.id disebutkan bahwa tahun 2018
ekspor chip porang baru mencapai 254 ton, kemudian meningkat di tahun 2019, kemudian tembus di angka yang cukup fantastis di tahun 2020 itu mencapai 19.800 ton chip porang. Sekali lagi saya katakan chip porang, bukan umbi porang, chip porang. Nanti kita bahas kenapa saya tekankan di kata chip porang. Nah, itu membuktikan pertama bahwa memang benar permintaan porang itu terus meningkat. Nah, kemudian lanjut yang kedua, bagaimana peluang usaha budidaya porang ini ke depan. 20.000 ton itu baru memenuhi sekitar 5% dari permintaan pasar dunia. Artinya kalau kita mau memenuhi target 100%, berarti 20 kali lipat. 20.000 ton kali 20 itu sama dengan 400 ton chip porang. 400 ton chip porang itu setara dengan 2.532.900 sekian ton umbi porang. Nah, kenapa sebegitu? Karena pengolahan dari umbi porang menjadi chip porang itu ada penyusutan yang sangat signifikan 80 sampai dengan 83%, dengan asumsi apabila harga umbi di kisaran 8.000 sampai dengan 10.000, maka chip porang nilainya atau harganya kisaran 54.000 sampai 60.000. Di sana ada nilai tambah sebesar 118.000 sampai dengan 200.000 per kuintal atau per 100 kg. Terbuka lapangan pekerjaan lagi di sana. Nah, kemudian 2.532.900 sekian ton itu, untuk memenuhi kuota itu, berapa lahan yang dibutuhkan untuk berbudidaya porang? Kalau saya kalkulasi berdasarkan info dari sebuah laman Kementerian Pertanian.go.id itu bahwa 1 hektar itu hanya menghasilkan 16 ton umbi porang per tahun. Kalau dijadikan chip porang itu sekitar 2, sekian ton chip porang. Jadi untuk mencapai target 2.532.900 ton umbi itu dibutuhkan hampir 1 juta hektar lahan yang untuk budidaya porang itu. Artinya masih banyak peluang terbuka lebar untuk mengembangkan budidaya porang itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga ini penting, seperti apa yang saya sampaikan di depan tadi, mau dibawa kemana, harganya berapa. Nah, sekarang untuk harga porang, kalau kita lihat dari informasi tersebut yang saya coba jadikan data, permintaannya masih tinggi, sementara supply-nya atau persediaan produksi dari petani masih cukup jauh, cukup rendah, sehingga diperkirakan harganya masih stabil di antara 8 sampai dengan 12.000 per kilo umbi porang. Itu masih stabil. Nah, untuk analisa di angka berapa harga porang itu masih survive petaninya, itu banyak sekali analisanya di YouTube tetangga sebelah. Atau kalau memang teman-teman nanti membutuhkan, meminta di komentar, saya akan buatkan analisa bagaimana seberapa cost-nya, biaya untuk 1 hektar lahan, kemudian berapa hasilnya di tahun pertama dan di tahun kedua dan seterusnya. Saya akan coba buatkan nanti. Oke teman-teman, selanjutnya adalah siapa yang akan membeli porang kita, kemana kita akan jual porang kita. Oke teman-teman, untuk mendapatkan informasi itu sebelum saya lanjut ke sana, silahkan klik tombol subscribe, klik dan share agar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten video yang lebih menarik, lebih bermanfaat lagi buat teman-teman semua. Dan jangan lupa klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi pada video-video saya yang berikutnya. Oke teman-teman, kami di komunitas perkumpulan petani ini sudah mengupayakan untuk menindaklanjuti pertanyaan yang terakhir itu, kemana, siapa yang akan membeli. Sudah kami siapkan semua itu. Silahkan teman-teman semua untuk mendapatkan informasi itu, ikuti video saya yang berikutnya. Oke, untuk kali ini cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa pada video saya yang berikutnya. Selamat sore.